Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita masuk dalam satu bagian firman Tuhan yang sangat hening, tapi penuh makna. Ini adalah momen ketika Tuhan Yesus disalibkan dan sebelum kebangkitannya. Momen di mana dunia mengira semuanya sudah selesai. Namun, melalui firman Tuhan hari ini, kita akan melihat bahwa bahkan di saat paling sunyi, Tuhan tetap bekerja. Mari kita membaca Yohanes 19 ayat 38. Yesus dikuburkan. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Sahabat terkasih, ini menarik. Yusuf disebut sebagai murid, tapi murid yang tersembunyi. Artinya, ia percaya, tapi tidak terlihat. Ia mengikuti Yesus, tetapi tidak berani tampil. Karena takut. Takut kepada orang Yahudi, takut kehilangan posisi, takut akan konsekuensi. Sahabat terkasih, berapa banyak dari kita yang sebenarnya percaya, tapi masih menyembunyikan iman kita? Di tempat kerja, di lingkungan, bahkan dalam keputusan hidup. Kita tahu kebenaran, tetapi kita memilih diam. Yusuf adalah gambaran dari iman seperti itu. Namun ayat ini berkata, ia pergi kepada Pilatus dan meminta tubuh Yesus. Sahabat terkasih, ini perubahan besar. Orang yang sebelumnya tersembunyi, sekarang tampil. Orang yang sebelumnya takut, sekarang berani. Dan ini terjadi justru saat Tuhan Yesus sudah mati. Pertanyaannya adalah, kenapa sekarang? Karena ada momen dalam hidup di mana iman tidak bisa lagi disembunyikan. Ada titik di mana kita harus memilih, tetap diam atau berdiri. Dan Yusuf memilih berdiri. Yohanes 19 ayat 39. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Sahabat terkasih, nama ini tidak asing. Nikodemus pernah datang kepada Tuhan Yesus pada malam hari. Artinya sama, ia mencari Tuhan, tapi dalam gelap. Ia percaya, tapi belum berani terang-terangan. Namun sekarang, ia datang membawa campuran mur dan gaharu. Jumlahnya banyak, sekitar 50 kati. Ini bukan persembahan kecil. Ini mahal, ini berharga. Ini menunjukkan satu hal, kasih dan penghormatan. Nikodemus tidak hanya percaya, ia memberi yang terbaik. Sahabat terkasih, iman yang sejati pada akhirnya akan terlihat, bukan hanya dalam kata, tetapi juga dalam tindakan. Yohanes 19 ayat 40. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan kata mereka. Yusuf dan Nikodemus, bukan murid inti, bukan Petrus, bukan Yohanes, tapi dua orang yang sebelumnya di belakang layar. Yang selama ini dekat, tidak terlihat. Yang selama ini tersembunyi, justru dipakai Tuhan. Sahabat terkasih,
Di saat murid-murid lain dipenuhi ketakutan, Tuhan tetap bekerja melalui orang-orang yang siap. Yohanes 19 ayat 41. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Sahabat terkasih, kubur baru belum pernah dipakai. Secara manusia, ini adalah akhir. Penutup cerita, tidak ada lagi kelanjutan. Berapa banyak dari kita yang melihat satu keadaan dan langsung menyimpulkan ini sudah selesai. Padahal, kita hanya melihat satu bagian kecil dari rencana Tuhan. Yohanes 19 ayat 42. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Sahabat terkasih, segala sesuatu dilakukan dengan cepat, tanpa seremoni, tanpa kemegahan, sunyi, sederhana, terbatas. Tidak ada tanda kebangkitan, tidak ada tanda kemenangan, hanya ada satu hal, keheningan. Sahabat terkasih, dari perikop ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan bisa memakai orang yang tersembunyi. Yang kedua, iman akan diuji di masa krisis. Yang ketiga, apa yang terlihat sebagai akhir bukan akhir. Yang keempat, Tuhan tetap bekerja, bahkan dalam diam. Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita merasa hidup kita seperti kubur. Doa belum dijawab, harapan terasa berhenti, situasi tidak berubah. Tapi mari kita ingat, di balik kubur Tuhan sedang bekerja. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di saat kami merasa Engkau diam, ingatkan kami bahwa Engkau tetap bekerja. Berikan kami iman seperti Yusuf dan Nikodemus, yang berani melangkah meskipun situasi tidak mudah. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Teruslah berjalan bersama Tuhan, karena bahkan dalam kesunyian, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.